Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Fairuz Fadila dengan NIM 19042075. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai jenis-jenis intervensi individual dalam pengembangan organisasi. Intervensi individual sendiri menurut Plante mengemukakan bahwa intervensi individual merupakan metode yang terlatih dan metode yang paling umum dalam psikoterapi. Sedangkan menurut Morans mengemukakan bahwa intervensi individual merupakan terapi yang berfokus pada hubungan interpersonal. Maka dapat dikatakan bahwa intervensi individual merupakan kegiatan psikoterapi yang melibatkan seseorang ahli terapi yang menjadi penolong bagi kliennya yang mengalami masalah, tingkah laku, kualitas hidup, dan lain-lain. Psikoterapi individual digunakan untuk mendiskusikan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan melibatkan interaksi antara seorang ahli terapi dengan si klien. Kemudian, jenis-jenis intervensi individual dalam pengembangan organisasi. Yang pertama, T-Group. T-Group atau dapat dikenal dengan laboratory training merupakan bentuk partisipan belajar dari tindakan dan dinamika kelompok. T-Group adalah bentuk pelatihan kelompok di mana para peserta belajar tentang diri mereka sendiri melalui interaksi mereka satu sama lain. Biasanya menggunakan umpan balik, pemecahan masalah, dan permainan peran untuk mendapatkan wawasan tentang diri mereka sendiri, orang lain maupun kelompok. T-Group biasanya terdiri dari masing-masing 6-10 orang yang mana di dalamnya memiliki pemimpin kelompok yang dapat memberikan bimbingan untuk para anggota sehingga dapat meningkatkan kepekaan terhadap orang lain serta keterampilan antar individu. Coaching. Coaching adalah suatu proses di mana individu mendapatkan keterampilan, kemampuan, dan pengetahuan yang mereka butuhkan untuk mengembangkan diri sebagai profesional, dan tentunya menjadi lebih efektif dengan menggali sumber daya apa saja yang dibutuhkan, sikap, mental yang harus dibangun, serta teknik-teknik yang cocok dalam pengimplementasiannya, sehingga dalam hal ini orientasinya kepada masa depan. Coaching tidak akan mengubah kepribadian yang bukan merupakan bagian dari akuntabilitas atasan. Jika ada masalah yang berkaitan dengan perilaku karyawan atau perilaku-perilaku yang tidak dapat diterima oleh jabatan karyawan, atasan harus menyampaikan kepada karyawan dan menjelaskan apa konsekuensi dari perilaku tersebut. Yang ketiga, mentoring. Mentoring adalah sebuah proses pembelajaran dalam bentuk hubungan saling mendukung dan pengawasan di antara dua orang atau lebih, di mana seseorang dianggap memiliki kemahiran dan kemampuan lebih dari yang lain. Yang disebut mentor menjadi model guru, sponsor, konsultan, dan pendorong kepada peserta mentoring, yang disebut Mante dalam rangka mentransfer pengetahuan dan pemikiran agar kompetensi Mante menjadi lebih berkembang. Mentoring bertujuan memberikan dukungan kepada individu sehingga mampu mengatasi masalah yang dihadapi dengan cara menguatkan dan mengembangkan mekanisme baru yang lebih baik untuk mempertahankan kontrol diri dan mengembalikan keseimbangan yang adaptif, sehingga mampu mencari tingkat kemandirian yang lebih tinggi, serta mampu mengambil keputusan. Unsur-unsur mentoring ada dua, yaitu mentoring adalah seorang dewasa yang lebih berpengalaman yang mengetahui lebih jauh perkembangan karakter dan kompetensi remaja dengan membimbing remaja untuk dapat menguasai bakat dan tugas di mana mentor sudah menguasai terlebih dahulu. Mentore atau mante adalah sebutan untuk seseorang yang mengikuti kegiatan mentoring. Aspek mentoring yang membentuk mentoring menjadi program yang baik. Yang pertama, proses belajar yang terprogram. Yang kedua, kegagalan dan kesuksesan adalah guru yang tangguh. Yang ketiga, pemimpin perlu menceritakan pengalaman mereka. Yang keempat, proses pengembangan akan matang sejalan dengan waktu. Yang kelima, mentoring adalah sebuah kerjasama. Jenis-jenis mentoring ada 5. Yang pertama, mentoring tradisional merupakan proses interaksi dan tatap muka komunikasi antara orang yang lebih senior dan berpengalaman dan junior yang memerlukan bimbingan dan bantuan. Yang kedua, e-mentoring, proses kegiatan mentoring yang menggunakan kecanggihan teknologi. Yang ketiga, peer mentoring. Jenis mentoring ini menempatkan Mante untuk mendapatkan mentor yang berasal dari teman sendiri atau teman sekelompok mentoring. Yang keempat, grup mentoring merupakan proses mentoring secara berkelompok yang dipimpin oleh seorang mentor dengan jumlah Mante yang diharapkan kurang dari orang. Yang kelima, tim mentoring merupakan metode mentoring yang melibatkan beberapa ahli sebagai mentor yang merupakan pengembangan dari grup mentoring.
Yang keempat, pengembangan kepemimpinan. Kepemimpinan adalah aktivitas untuk mempengaruhi perilaku orang lain agar mereka mau diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Kepemimpinan diartikan sebagai kemampuan menggerakkan atau memotivasi sejumlah orang agar secara serentak melakukan kegiatan yang sama dan terarah pada pencapaian tujuannya. Kepemimpinan juga merupakan proses penggerakan grup atau kelompok dalam arah yang sama tanpa paksaan. Menurut Dr. Shepitierna, MPD memandang bahwa pengembangan organisasi dinilai tepat jika dilakukan secara komprehensif, tidak dilakukan secara parsial, semisal perubahan sistem manajemen organisasi, tetapi sikap orang dalam organisasi tidak diubah, atau keterampilan kerja orang dilatih dan dikembangkan, tetapi tidak disertai dengan sistem organisasi. Tujuan kepemimpinan yang itu sarana untuk mencapai tujuan dan memotivasi orang lain. Fungsi kepemimpinan menurut Hadari Nawawi. Yang pertama, fungsi instruktif, di mana pemimpin berperan sebagai komunikator yang menentukan apa, bagaimana, bila mana, dan di mana, agar keputusan dapat diwujudkan secara efektif. Yang kedua, fungsi konsultatif. Pemimpin menggunakan fungsi konsultatif sebagai cara berkomunikasi dua arah dalam upaya menetapkan sebuah keputusan. Yang ketiga, fungsi partisipasi, melibatkan anggota dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaannya. Yang keempat, fungsi delegasi, bentuk kepercayaan kepada seorang pemimpin kepada seseorang diberikan pelimpahan wewenang. Yang kelima, fungsi pengendalian, pemimpin bisa melakukan bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan terhadap kegiatan para anggotanya. Dan inilah sumber yang saya gunakan. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.